inspirasi, pernahkah kalian mendengar kisah yang begitu menyeramkan hingga membuat bulu kuduk merinding? Cerita yang tidak hanya mengandung ketakutan, tapi juga menjadi peringatan nyata akan bahaya yang tersembunyi di balik rasa penasaran manusia terhadap hal-hal gaib. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat kelam, berjudul Penjagal Iblis, Ritual Sesat yang Mengundang Petaka. Sebuah cerita nyata yang mengisahkan tentang sekelompok orang yang tanpa sadar mengundang malapetaka ke dalam hidup mereka dengan melakukan ritual sesat. Ritual yang awalnya tampak seperti sebuah tantangan penuh misteri, namun berujung pada kemunculan makhluk iblis yang membawa kehancuran dan ketakutan tiada tara. Apa sebenarnya yang terjadi saat mereka membuka pintu dunia gelap itu? Bagaimana ritual sesat tersebut mampu mengubah nasib mereka menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan? Di sini, kita akan menelusuri perjalanan mengerikan mereka dari awal yang penuh keingintahuan hingga terjebak dalam kengerian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jangan sampai kalian melewatkan kisah penuh makna ini. Yuk, dukung channel Cerita Penuh Makna Inspirasi dengan klik tombol like. Berikan komentar tentang pengalaman kalian. Bagikan video ini ke teman-teman. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh makna berikutnya. Selamat menyimak teman-teman inspirasi. Dan saat rasa penasaran itu mulai merayap, mereka pun melangkah ke dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan dan kabut pagi yang tak pernah benar-benar hilang, tinggal sekelompok pemuda yang haus akan sesuatu yang lebih dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka adalah anak-anak desa yang hidup sederhana, namun memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Dunia gaib yang selama ini dianggap tabu dan penuh misteri. Tokoh utama dalam kisah ini adalah 5 sahabat yang sejak kecil telah bersama melewati suka dan duka. Ada Raka, sosok yang dikenal paling berani dan selalu menjadi pemimpin tanpa harus memaksa. Dita, perempuan yang cerdas namun menyimpan keraguan dalam hatinya. Jaka, pria yang pendiam tapi penuh perhitungan. Maya, jiwa seni yang penuh rasa empati. Dan terakhir Arman, yang selalu ingin membuktikan dirinya lebih dari sekadar anak desa biasa. Mereka tinggal di rumah-rumah kayu sederhana di pinggir hutan yang sejak lama diselimuti berbagai cerita mistis. Suasana desa yang sepi dan terpencil itu memberi ruang bagi mereka untuk berimajinasi dan mencari-cari petualangan. Namun di balik damainya suasana, ada sesuatu yang menunggu untuk dibangunkan. Malam itu, setelah hari-hari yang monoton, mereka berkumpul di sebuah rumah tua milik kakek Raka yang sudah lama tak berpenghuni. Di sana, dengan lampu remang dan aroma kayu terbakar, percakapan mereka beralih pada cerita-cerita gaib yang beredar turun-temurun. Raka menunjukkan sebuah benda yang baru saja ditemukan di loteng rumah itu. Sebuah buku tua yang sampulnya terbuat dari kulit, dengan tulisan-tulisan aneh berbahasa kuno. Keingintahuan mereka memuncak. Buku itu diyakini berisi rahasia yang selama ini tersembunyi, termasuk ritual-ritual kuno yang katanya mampu membuka pintu ke dunia lain. Mereka terpesona sekaligus merasa takut. Dita yang biasanya skeptis mulai mempertanyakan, sementara Arman dan Jaka melihat peluang untuk sebuah pengalaman luar biasa. Namun, di balik semangat mereka, perlahan suasana mulai berubah. Angin malam yang awalnya sejuk mulai terasa dingin menusuk. Bayangan pohon-pohon di luar seolah menari mengikuti denyut jantung mereka. Sesekali terdengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti bisikan yang memanggil. Malam itu menandai titik awal perjalanan mereka yang tak akan pernah sama lagi. Suatu langkah yang diambil dengan niat penasaran, tanpa menyadari bahwa mereka tengah membuka pintu menuju bahaya yang nyata. Petualangan itu bukan lagi sekadar cerita mistis, tapi sebuah kenyataan yang akan membawa mereka pada pilihan hidup dan mati. Ketegangan mulai merayap, menanti untuk meledak dalam satu peristiwa yang akan mengubah segalanya. Apakah mereka siap menghadapi konsekuensi dari apa yang akan mereka mulai? Atau justru keingintahuan mereka akan menjadi kutukan yang tak berujung? Malam itu,
Di bawah langit yang kelam, segalanya masih samar dan penuh misteri. Tapi besok, segalanya akan berubah. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah-celah daun di atas rumah tua itu. Namun suasana tetap terasa berat, seolah udara membawa peringatan yang tak terdengar. Raka dan teman-temannya berkumpul kembali dengan penuh semangat, membawa buku tua itu sebagai pusat perhatian mereka. Buku yang selama ini hanya menjadi misteri, kini mulai terbuka lembar demi lembar. Setiap halaman mengandung tulisan kuno yang sulit dimengerti. Namun gambar-gambar simbolis dan diagram ritual menarik perhatian mereka. Ada bagian yang menjelaskan bagaimana melakukan ritual untuk menghubungkan dunia manusia dengan makhluk lain. Begitu tertulis dengan huruf yang mulai pudar. Mereka yang awalnya ragu, perlahan mulai terbujuk oleh janji-janji kekuatan dan pengetahuan yang terpendam. Arman, yang paling berani, mengusulkan untuk mencoba ritual itu. Baginya, ini adalah kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan begitu saja. Jaka dan Maya mulai merasa was-was, tapi mereka belum cukup kuat untuk menolak. Dita, meskipun ragu, tak ingin dianggap pengecut oleh teman-temannya. Persiapan ritual pun dimulai dengan antusiasme yang membuncah. Meski di dalam hati masing-masing sudah mulai tumbuh benih kekhawatiran. Mereka mencari bahan-bahan aneh yang disebutkan dalam buku, berjalan ke hutan dengan perlengkapan seadanya. Setiap langkah semakin membawa mereka jauh dari kenyamanan dan keamanan yang biasa mereka rasakan. Tanda-tanda aneh mulai muncul. Suara-suara yang tak jelas asalnya, bayangan yang melintas di sudut mata, dan hawa dingin yang menusuk meski matahari bersinar terik. Malam pun tiba, saat mereka berkumpul di ruang tengah rumah tua itu untuk melaksanakan ritual pertama. Saat membaca mantra dari buku tersebut, sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Udara seolah berubah berat, dan bayangan di sudut ruangan mulai menari-nari dalam kegelapan. Raka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan merayap di sepanjang punggungnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi. Mereka sudah melewati titik tanpa kembali. Apa yang mereka panggil dengan ritual itu bukanlah sekadar bayangan kosong, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Sekali pintu itu dibuka, tak ada jaminan untuk menutupnya kembali. Hari-hari berikutnya akan membuktikan apakah keberanian mereka membawa keuntungan atau malah mengundang petaka yang tak terelakkan. Raka dan teman-temannya mulai menyelami ritual itu dengan serius. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari setiap detail dalam buku kuno tersebut, berusaha memahami makna di balik simbol dan mantra yang tertulis dengan tinta pudar. Persiapan ritual menjadi misi utama mereka, sebuah langkah yang tampak penuh misteri sekaligus menantang. Bahan-bahan yang disebutkan dalam buku bukanlah hal biasa. Dari akar-akar tanaman langka yang hanya tumbuh di tempat tersembunyi di hutan, hingga benda-benda antik yang harus dikumpulkan dengan cara yang penuh ritual. Setiap pencarian membawa mereka semakin dalam ke dalam hutan yang selama ini mereka anggap angker. Semakin jauh mereka melangkah, semakin gelap pula suasana di sekitar mereka. Seolah alam pun memperingatkan. Di tengah persiapan itu, rasa takut mulai merayap perlahan. Maya merasa gelisah ketika melihat perubahan kecil pada diri Jaka yang mulai terlihat murung dan sering termenung tanpa sebab jelas. Dita yang sebelumnya ragu, kini berjuang melawan kecemasannya sendiri. Sedangkan Arman semakin tak sabar, ingin segera menjalankan ritual dan membuktikan keberanian mereka. Malam demi malam, mereka berkumpul, melafalkan mantra yang mulai terasa berat di lidah dan di hati. Suara-suara aneh kerap terdengar dari luar rumah. Bayangan-bayangan samar mengikuti setiap langkah mereka. Namun, rasa penasaran dan hasrat akan kekuatan tak pernah surut. Tekanan itu tidak hanya datang dari sisi supranatural. Persahabatan mereka mulai diuji. Perbedaan pendapat, ketakutan yang membuncah, hingga kecurigaan terhadap satu sama lain perlahan mengikis kehangatan yang dulu mengikat mereka. Raka berusaha memimpin dengan tegas, namun ada kalanya keputusannya dianggap sembrono oleh yang lain. Ketegangan makin terasa ketika malam ritual semakin dekat. Mereka sadar, setelah ini
tidak akan ada jalan kembali seperti semula. Dunia yang mereka buka adalah dunia yang penuh dengan risiko dan bahaya, yang bisa merenggut lebih dari sekadar rasa aman. Tapi ada sesuatu yang tak bisa mereka tahan, rasa penasaran yang menggigit hingga ke tulang. Di balik segala ketakutan dan tanda-tanda aneh, ritual itu sudah memanggil mereka, dan tak lama lagi dunia mereka akan berubah selamanya. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Dengan suasana yang penuh ketegangan dan harapan, mereka berkumpul kembali di rumah tua milik kakek Raka. Lampu minyak yang remang menciptakan bayangan panjang di dinding, seakan-akan menari bersama ketakutan yang mengisi ruangan. Buku kuno itu kembali dibuka, dan mereka mulai membaca mantra dengan suara pelan yang bergetar. Setiap kata yang terucap seolah membuka pintu tak kasat mata, dan udara di sekitar berubah menjadi berat dan dingin. Suara-suara samar terdengar di kejauhan, seperti bisikan halus yang mengelilingi mereka. Mata mereka saling bertukar pandang, merasakan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan logika. Ritual itu berjalan dengan lancar pada awalnya, namun tiba-tiba suasana berubah. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, bergerak dengan gerakan yang tak wajar dan menakutkan. Lampu minyak bergoyang seakan disambar angin yang tak terlihat. Beberapa di antara mereka merasa ada sesuatu yang menyentuh kulit mereka, tetapi saat dilihat, tak ada apapun di sana. Ketakutan mulai menguasai hati mereka. Jaka yang biasanya pendiam, berteriak dalam hati, mencoba menahan rasa takutnya. Maya memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Dita merasa seolah-olah ada mata yang menatapnya dari balik kegelapan. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk melanjutkan ritual itu lebih kuat dari ketakutan mereka. Mereka percaya, setelah melewati tahap ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan dan kekuatan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Tapi kenyataan berkata lain. Sesuatu yang tak terduga muncul. Cahaya merah menyala tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat semua terpana dan gemetar. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam buku yang terbuka. Seolah-olah sebuah kekuatan gelap mulai bangkit dari dalamnya. Raka merasakan getaran kuat yang menyebar hingga ke seluruh tubuhnya. Ritual pertama itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah mimpi buruk yang akan terus menghantui mereka. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan bayang-bayang kegelapan mulai mengancam setiap langkah mereka. Sejak malam itu, kehidupan mereka berubah drastis. Suasana mencekam tak lagi bisa disembunyikan di balik tawa atau kebersamaan yang dulu ada. Satu persatu dari mereka mulai merasakan keanehan yang tak bisa dijelaskan. Jaka, yang dulu pendiam tapi kuat, kini sering terbangun dengan jeritan di tengah malam. Matanya merah dan penuh ketakutan yang dalam. Maya merasa tubuhnya lemah tanpa sebab, sementara Dita sering merasakan tangan dingin meraba-raba kulitnya saat sendirian. Bahkan Raka, sang pemimpin yang selalu tampak kuat dan percaya diri, mulai meragukan keputusan yang mereka buat. Bayangan gelap yang mengintai mereka terasa semakin nyata setiap hari. Suara-suara aneh terdengar di sudut rumah. Langkah kaki tanpa pemilik bergema di lorong-lorong. Dan hawa dingin yang menusuk membuat siapapun yang berada di sekitar itu tak nyaman. Ketegangan tidak hanya berasal dari dunia gaib. Persahabatan mereka mulai retak. Ketakutan dan stres membuat mereka saling curiga, menyalahkan satu sama lain atas malapetaka yang menimpa. Satu persatu, mereka mulai menjauh, terjebak dalam keputusasaan dan rasa bersalah yang mendalam. Beberapa anggota kelompok bahkan menunjukkan perubahan fisik yang mengerikan. Kulit yang pucat, mata yang cekung, dan ekspresi yang kosong, seolah jiwa mereka terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka yang tersisa berusaha mencari jawaban dalam buku yang sama, berharap menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, semakin dalam mereka mencari, semakin gelap pula rahasia yang terungkap. Ritual itu bukan hanya membuka pintu, tapi juga melepas kutukan yang jauh lebih buruk dari yang pernah mereka bayangkan. Sebuah kekuatan jahat yang haus akan jiwa, dan penderitaan kini mengincar mereka satu persatu. Ketika rasa takut berubah menjadi nyata,
dan kenyataan semakin menyeramkan, mereka sadar bahwa langkah yang diambil bukanlah sekadar petualangan, tapi sebuah perang melawan kegelapan yang tak terlihat. Apakah mereka mampu bertahan? Ataukah nasib sudah tertulis? Bayangan penjagal iblis mulai menghantui mimpi dan kenyataan mereka, menanti saat yang tepat untuk menuntut haknya. Malam itu datang dengan gelap yang lebih pekat daripada sebelumnya. Rumah tua yang dulu hanya menyimpan kenangan dan rahasia, kini menjadi arena pertempuran antara dunia manusia dan kegelapan yang telah lama terpendam. Raka dan teman-temannya merasakan kehadiran yang sangat nyata, sesuatu yang tak bisa lagi mereka abaikan atau lawan dengan kata-kata. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang paling gelap, muncul sosok yang menyeramkan, penjagal iblis, makhluk yang mereka panggil tanpa sengaja lewat ritual sesat itu. Tubuhnya besar dan menjulang, wajahnya tak berbentuk manusia, namun penuh dengan aura kejahatan yang membekukan darah. Mata merahnya menyala seperti bara api, menatap langsung ke jiwa mereka. Suasana berubah menjadi mencekam dan penuh kepanikan. Mereka merasa seolah-olah semua harapan lenyap dalam sekejap. Setiap napas terasa berat, dan detak jantung seperti hendak meledak dari dada. Raka mencoba mengumpulkan keberanian, berusaha mencari jalan keluar, tapi makhluk itu semakin mendekat dengan langkah pasti dan perlahan. Satu persatu, bayangan hitam itu membungkus mereka dengan kegelapan, seakan merenggut kekuatan hidup yang tersisa. Jeritan dan tangisan memenuhi udara, tapi tak ada yang mampu mendengar. Dunia mereka seakan runtuh dalam pusaran kengerian yang tak berujung. Namun, di tengah kekalutan itu, muncul secercah keberanian yang tersisa. Dita yang selama ini ragu, berusaha mengingat kembali mantra dari buku kuno yang mungkin bisa menjadi senjata terakhir mereka. Maya, dengan naluri kuatnya, mencoba menenangkan diri dan mencari titik lemah iblis itu. Pertempuran batin dan fisik pun dimulai, di mana harapan dan keputusasaan saling bertarung. Mereka tahu, ini bukan sekadar soal bertahan hidup, tapi juga menyelamatkan jiwa dan masa depan mereka dari kegelapan yang mengancam. Puncak ketegangan ini menentukan segalanya. Apakah mereka bisa mengusir penjagal iblis yang mengancam nyawa mereka? Atau malapetaka ini akan menjadi akhir dari segalanya? Dalam keputusasaan yang mencekam, mereka memilih satu-satunya jalan yang masih bisa diambil, melarikan diri. Dengan napas tersengal dan jantung berdebar, Raka, Dita, Maya, dan yang tersisa berusaha mencari jalan keluar dari rumah tua itu yang kini berubah menjadi labirin penuh kegelapan dan teror. Langkah mereka terburu-buru, tergesa, namun setiap sudut seakan dipenuhi oleh bayangan yang mengintai. Suara gemerisik, bisikan yang tak jelas, dan derap kaki tanpa wujud terus membayangi mereka. Ketakutan yang menggulung membuat mereka hampir kehilangan kendali. Namun mereka tahu bahwa bertahan di tempat itu sama dengan menunggu ajal. Perjalanan keluar rumah bukanlah hal mudah. Pintu yang dulu mereka anggap biasa kini tampak seperti pintu neraka yang tak kunjung terbuka. Beberapa kali mereka terjatuh, terhambat oleh reruntuhan dan akar pohon yang menjalar. Maya hampir terjerat oleh sesuatu yang tak terlihat, berhasil lolos berkat pertolongan Dita. Setiap detik terasa seperti menit yang melelahkan, di mana nyawa mereka bergantung pada keberanian dan keberuntungan. Meski tubuh dan jiwa mulai lelah, mereka tidak bisa berhenti. Di luar sana, suara penjagal iblis yang mengejar semakin dekat, membuat setiap langkah semakin berat dan penuh tekanan. Namun, di balik semua kesulitan, ada secercah harapan ketika mereka menemukan celah kecil di pagar belakang rumah yang terlihat cukup untuk dilewati. Dengan kekuatan terakhir, mereka menerobos keluar ke udara malam yang dingin dan segar, seakan mendapat kesempatan kedua. Tapi kebebasan itu belum sepenuhnya mereka raih. Bayangan gelap yang mengikuti masih menghantui di belakang, dan luka yang mereka bawa jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Pelarian ini hanyalah awal dari perjuangan yang lebih berat, di mana rasa takut dan bahaya belum benar-benar usai. Setelah berhasil keluar dari cengkeraman rumah tua itu, mereka berharap bisa menemukan ketenangan dan kembali ke kehidupan normal. Namun, kenyataan berkata lain.
Kengerian yang mereka bawa tidak sekadar fisik, melainkan sebuah beban yang menghantui jiwa dan raga. Malam demi malam, mereka mengalami gangguan yang semakin parah. Suara-suara bisikan, bayangan yang melintas, hingga mimpi buruk yang menjerat pikiran. Dita, yang semula paling kuat, mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mata kosong dan suara yang berubah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap mulai menguasainya. Maya dan Arman yang selamat mencoba mencari cara untuk mengusir kutukan itu. Mereka kembali membuka buku ritual kuno, berharap menemukan petunjuk yang dapat menyelamatkan mereka. Namun, setiap halaman yang dibaca justru membuka tabir misteri yang lebih menakutkan. Sementara itu, satu persatu dari mereka mulai jatuh sakit, bukan karena penyakit biasa, tapi karena sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Raka yang dulu pemberani kini terbaring lemah, pikirannya sering hilang dalam kegelapan. Jaka menghilang tanpa jejak, meninggalkan ketakutan dan kepanikan bagi yang tersisa. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan, dan keputusasaan mengikis harapan. Mereka sadar, kutukan ritual itu bukan sekadar mitos, melainkan kenyataan yang harus mereka hadapi dengan segala konsekuensinya. Dalam keputusasaan itulah mereka menemukan satu kenyataan pahit untuk melawan kegelapan. Mereka harus berani menghadapi bayangan terdalam diri mereka sendiri dan membayar harga yang mungkin tak bisa mereka bayarkan dengan nyawa. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, dan nasib mereka tergantung pada seberapa jauh mereka siap melangkah melewati batas antara hidup dan mati. Cerita ini bukan sekadar kisah horor tentang ritual dan makhluk gaib, melainkan peringatan nyata akan bahaya bermain-main dengan dunia yang tak kita mengerti sepenuhnya. Keingintahuan yang berlebihan dan keberanian tanpa batas bisa membuka pintu bagi kegelapan yang sulit ditutup kembali. Penjagal iblis yang mereka undang bukan hanya sosok dari cerita rakyat atau mitos belaka, melainkan representasi dari konsekuensi yang harus ditanggung ketika manusia melewati batas kewajaran. Ritual sesat bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kutukan yang mengikat jiwa dan membelenggu hidup. Kita sering terbuai oleh rasa ingin tahu, mencari hal-hal misterius dan magis tanpa menyadari risiko yang mengintai. Namun, cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dan pikiran, menghormati batas-batas dunia yang tidak kasat mata, dan memilih kebijaksanaan dalam bertindak. Semoga kisah penjagal iblis, ritual sesat yang mengundang petaka ini menjadi pelajaran yang mengena, bahwa keberanian sejati bukanlah mencoba hal-hal terlarang, melainkan mampu mengenali kapan harus berhenti. Dalam hidup, ada hal-hal yang memang harus kita hormati dan jaga jaraknya, demi keselamatan diri dan orang-orang di sekitar kita. Kini, setelah menyelami kisah kelam ini, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, apakah kejadian seperti ini benar-benar bisa terjadi? Apakah dunia gaib itu nyata, atau sekadar mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti? Ataukah ada pengalaman serupa yang pernah kalian alami, teman-teman? Cerita penjagal iblis, ritual sesat yang mengundang petaka bukan hanya sekadar narasi, tapi juga pintu untuk kita membuka diskusi tentang batas antara keberanian dan kebodohan, antara rasa ingin tahu dan rasa hormat. Saya mengajak kalian untuk berbagi pendapat, pengalaman, atau bahkan keraguan kalian tentang dunia supranatural ini di kolom komentar. Mari kita saling belajar dan berdiskusi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan tentu saja, dukung terus channel Cerita Penuh Makna Inspirasi dengan like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita penuh makna berikutnya. Karena setiap kisah, betapapun menyeramkannya, selalu menyimpan pesan yang patut kita renungkan. Teman-teman inspirasi dari kisah penjagal iblis, ritual sesat yang mengundang petaka, kita belajar sebuah pelajaran penting tentang batas antara rasa ingin tahu dan kebijaksanaan, bahwa terkadang keinginan untuk menjelajah hal-hal yang tersembunyi dapat membawa kita ke dalam bahaya yang tidak terduga, bahkan menjerumuskan pada konsekuensi yang mengerikan. Dunia gaib bukanlah sesuatu untuk dijadikan main-main atau tantangan.
melainkan harus dihormati dan dipahami dengan penuh kehati-hatian. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya soal menghadapi ketakutan, tapi juga mengenali kapan saatnya untuk berhenti dan menjaga diri dari bahaya yang tak terlihat. Jangan sampai kita membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, karena sekali terbuka, sulit untuk mengembalikan segalanya seperti semula. Sekarang, saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi pendapat dan pengalaman kalian. Apakah kalian percaya dengan kisah-kisah supranatural seperti ini? Atau pernahkah mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan? Tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna berikutnya dari channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Terima kasih sudah menyimak perjalanan cerita penjagal iblis, ritual sesat yang mengundang petaka. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan inspirasi dan peringatan bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, teman-teman inspirasi.